Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera selalu. Hari ini Selasa 27 Mei 2025. Saya berada di rumah guru serta sahabat saya yang terhormat, Direktur Utama PT Prima Mulia Abadi Gresik, Mas Advokat Eko Puguh Prasetyo, SH, MH, CPM, CPCLE, CPARB, CPL, dan beliaunya sebagai wartawan utama Indonesia, juga Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Konsumen Berdaya Abadi atau LPK YKBA yang beralamat di Desa Bungur, Kabupaten Tulungagung. Semoga beliaunya senantiasa sehat sejahtera, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan semesta alam, Sang Maha Mulia beserta keluarganya semuanya. Malam ini saya ingin mengklarifikasikan isi rekaman suara Susanto dan Murniasih dengan guru sahabat saya Mas Eko Puguh Prasetyo yang waktu itu dijadikan utusan oleh ibu saya Supatmi pada tanggal 14 Januari 2025 di rumahnya Susanto yang beralamat di Desa Gonseng, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Untuk diketahui, yang tanah itu dari pembelian uang seserahan saya sebab pemerasannya senilai 200 juta rupiah. Yang saya dengar dibeli dari Ibu Taswi senilai 150 juta rupiah di Desa Gonseng sana. Ibu saya, Supatmi, kemarin meminta utusan, mengantar utusan Mas Advokat Eko Puguh Prasetyo, SH, MH, CPM, CPCLE, CPARB, CPL, dan Direktur Utama PT Prima Mulia Abadi untuk meminta Susanto dan Murniasih itu kembali baik. Itu permintaan ibu saya waktu itu. Tapi sayangnya Susanto menolak. Dan pada tanggal 14 Januari 2025 ini waktu itu Mas Eko Puguh merekam isi pembicaraannya sebab atas kebijaksanaannya. Isinya sebagai berikut. Durasi dari rekaman ini 41 menit 18 detik. Dan rekaman ini sekaligus sebagai bukti atas kejahatan Susanto Murniasih yang berupa kejahatan penipuan, penggelapan, pemerasan, dan serangkaian kata-kata bohong dan dusta, hingga perbuatan melawan hukum, membuat berita bohong kepada penguasa Kepolisian Republik Indonesia di Pemalang sana. Isi rekamannya sebagai berikut. Pada menit 00.16 Susanto mengatakan tidak kalau saya. Maksudnya Susanto tidak menerima etikat baik ibu saya mengirim utusan
untuk saling kembali baik. Menit 00.32 Susanto mengatakan, pada kemana baru sekarang datang dan saya dipermalukan. Sedangkan ibu saya menahan saya untuk tidak melaporkan Susanto ke polisi sebab pernah seperti saudara. Saya tidak mempermalukan Susanto ataupun Murniasih, tapi saya mengatakan dengan sebenar-benarnya tentang uang amanah umroh itu yang senilai 99 juta rupiah untuk ibu ayah Susanto, 900.000 penerima amanah Murniasih, dan 100.000 Susanto untuk uang dengar. Menit 00.50 Susanto mengatakan, saya dikatakan meneror adik ipar, kakak iparnya, dan saudara-saudaranya. Sedangkan saya berupaya menyadarkan Susanto dengan segala upaya untuk dia sadar dan menunaikan amanah umroh itu, memberangkatkan ayah dan ibunya ke tanah suci Mekah. Saya berupaya seperti itu sebab nomor WhatsApp saya sudah diblokir oleh Susanto lebih awal, jauh hari, hampir 1 bulan waktu itu. Menit 01.15 Susanto mengatakan, kalau saya gembar-gemborkan di balai desa bahwa tentang amanah umroh itu. Saya ulangi, Susanto mengatakan kalau saya gembar-gemborkan di balai desa bahwa tentang amanah umroh itu. Dan benar, saya mengatakan kepada kepala desa Gongseng tentang perihal saya bertamu ke kantor desa Gongseng untuk minta dihantar ke rumah bapaknya yang saya tidak tahu. Selepas itu saya tahu karena sudah dihantar oleh kedua orang stafnya Pak Kepala Desa Gongseng. Jadi memang saya mengkisahkan dan menceritakan terkait perkara umroh ini kepada yang ada di Desa Gongseng itu, karena kami bertamu jauh dari Tulungagung ke Pemalang. Dan menit 02.14 Susanto mengatakan bahwa saya berpamitan ke keluarga saya untuk ke Bogor. Tahu-tahunya nyampai ke balai desa Gongseng menceritakan panjang lebar bahwa saya menipu duit dia 100 juta rupiah. Saya kasih tahu sama kamu Susanto Murniasih bahwa saya kamu rugikan bukan cuma 100 juta rupiah uang amanah umroh itu, tapi 2.860 juta rupiah yang saya hitung, belum termasuk transport, belum termasuk memberi orang-orangmu, belum termasuk memberi macam-macam lainnya yang saya hitung 2.860 juta rupiah, bukan 100 juta rupiah. Menit 03.07 Susanto mengakui berani memakai uang tersebut, namun berkelit dengan mengatakan tidak mengarahkan untuk mengumrohkan orang tuanya. Namun uang umroh itu telah dipergunakannya atau digelapkannya. Susanto di menit 03.07 dia berkelit bahwa tidak mengarahkan untuk mengumrohkan orang tuanya. Mengakui tapi berkelit. 03.47 Susanto mengatakan perjanjian partai dia menang dibayar 3,5 miliar sebagai ketua partai plus 2 mobil, 2 unit, dan saya
1 unit, itu katanya. Maknanya 3 dong, itu ujarnya. Tapi itu sekedar janji, itu ucapnya. Namun saya bagi tahu lagi, tidak ada pemilihan ketua partai. Senyatanya seperti itu sampai ke hari ini. Tidak ada pemilihan ketua partai. Menit 05.45 Susanto mengatakan tentang tanah dan sawah. Tanah ini sebelum hubungan dengan saya, Ubed sudah kepunyaan saya. Dan sawah yang saya jual itu, dia mengatakan sawah dan tanah ini menerangkan kepada Mas Eko Puguh terkait perkara itu. Saya bagi tahu, sedangkan tanah pekarangan itu pelunasannya bulan Juli 2023 dari penjualan Ibu Taswi senilai 150 juta. Di bulan Mei Juni 2023 saya yang menyerahkan uang senilai 200 juta rupiah itu di Tulung Agung, rumah saya di sini, Besuki Tulung Agung sini. Sedangkan yang diomongkan terkait sawah yang dia jual itu dibeli kira-kira bulan 10 2023 ke Pak Kismoyo, Kepala Desa Kedung Jati, tempat ibu ayahnya Susanto yang saya klarifikasi waktu itu, senilai 250 juta. Dan sebab Susanto tidak punya uang, Susanto meminta Pak Kismoyo untuk membeli kembali dengan alasan sawah itu tidak menguntungkannya. Itu ujar Pak Kis. Dijual ke Pak Kismoyo senilai sama dan dilunasi Pak Kismoyo pada bulan Januari 2025 ini. Dan senyatanya pembelian sawah di bulan 10 2023 itu sudah pasti hasil dari penipuan uang saya. Menit 06.11 Susanto mengatakan perjanjian 1,5 miliar untuk Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi. Dia menyatakan 2 minggu langsung jadi. Hebat. Sedangkan 1 tahun selepas jadi bupati baru diangkat menjadi Menteri Kelapa Sawit atau Komoditi. Susanto Murresi ini membahas fasa 2 yang pernah saya tawarkan dulu, yang jika terpilih menjadi Menteri Keuangan atau Ekonomi, saya kasih hadiah 150 juta rupiah, bukan 1,5 miliar juta. Menit 06.37 Murniase Susanto mengakui tidak ada perjanjian pekerjaan dengan saya. Mengakui tidak ada perjanjian pekerjaan dengan saya. Menit 07.37 Murniase dan Susanto mengakui ritual dan puasa, seperti halnya waktu mereka meminta seserahan ke saya dengan mengatasnamakan untuk ritual ini, untuk ritual itu, dan ritual sebagainya. Menit 08.32 Susanto menyanggah kalau pembangunan uangnya tidak dari saya. Ya, bagus disanggah. Saya akan membuktikannya di pengadilan nanti, Susanto. Menit 08.35 Susanto mengatakan bukti-bukti transfer uang itu bukti transportasi ke Tulung Agung 5 juta. Anaknya sakit ngasih 15 juta. Ngasih rokok 10 juta. Itu saja Pak, itu ujar Susanto. Padahal transferan uang saya senilai 745 juta rupiah. Menit 09.43 Murniasih mengatakan sesakit hati ini saya dan menempuh jalur hukum. Sebab
takut kebusukan kejahatannya diketahui oleh orang ramai. Dan hari ini saya sudah viralkan, terangkan bahwa itulah senyatanya, sefaktanya sesuatu itu terjadi. Dan saya sudah menempuh jalur hukum untuk menumpas kejahatan supaya tidak ada yang lainnya terkena penipuan dari praktek perdukunan Susanto Murniasih itu di Bogor, baik di Pemalang, baik di Kendal atau dimanapun. Menit 09.58 Susanto mengatakan saya ngancam-ngancam dan mengatakan lurah atau kepala desa di sini Gongseng ikut-ikutan. Susanto mengatakan bahwa saya ngancam-ngancam dan kepala desa Gongseng ikut-ikutan. Saya terangkan ke kalian Susanto dan Murniasih, saya dulu tidak mengancam kalian, cuma menekankan untuk kamu sadar dan menunaikan amanahku. Uang 100 juta itu sebagai pembiayaan umroh ibu ayahmu Pak Manis dan Bu Teri. Saya nggak ngancam, saya berupaya sebab kamu sudah memblokir saya hampir 1 bulan sebelum saya ke Gongseng. Namun hari ini saya akan sedaya upaya hukum, segala upaya hukum untuk menyeretmu ke penjara, menjebloskanmu ke penjara atas sebab perbuatanmu melawan hukum dan berbagai kejahatan penipuan-penipuanmu, sehingga kan orang lain, orang yang akan datang tidak terjerat oleh tipu dayamu dari praktek perdukunanmu. Menit 09.43 Susanto Murniasih menyatakan, sesakit hati ini saya, semoga terobati kalian apabila sudah di dalam penjara nanti dan insaf. Menit 10.45 Murniasih mengatakan, kata saya Susanto itu paranormal paling miskin. Murniasih mengatakan, kata saya Susanto itu paranormal paling miskin. Itu ucapnya istrinya Murniasih. Kalau kamu benar-benar kaya, kenapa kamu harus memeras saya? Kalau kamu benar-benar kaya, pulangkan uang transferan dulu senilai 745 juta rupiah. Segera masukkan ke nomor rekening ibu saya atau seluruhnya. Kalau kamu benar kaya, 2.860 juta rupiah itu. Kalau kamu kaya, pulangkan. Menit 11.31 Susanto mengatakan, saya mau diseret ke hukum. Ngomong sama avokat saya, sampaikan, sebarkan, sabarku sudah habis. Susanto ngomong, sampaikan, sabarku sudah habis. Sulis belum pernah hidup di hotel-hotel, saya sudah pernah ngalami. Mungkin maksudnya hidup di penjara. Saya yang sabar atas setiap perbuatanmu Susanto. Dan kali ini tidak, saya akan membawamu ke penjara atas sebab setiap kejahatanmu ke saya. Menit 12.11 rekaman video waktu saya membakar motor Kawasaki KLX dulu. Saya memang benar mengatakan, motor tak pecah itu sampai no, tak seret tangan hukum Susanto Murniasih. Dan hari ini bukan cuma tak seret tangan hukum, tapi teringin jebloskan kamu ke penjara sebab dari perbuatan kejahatanmu itu sendiri. Dan supaya tidak ada orang lain yang terkena tipu daya dan pembodohan darimu. Dan benar saya akan membawamu ke penjara. Menit 13.22 Mas Eko Pugo menerangkan untuk ajakan berdamai dari sebab jadi utusan ibu saya Susanto Murniasih menolaknya terang-terang dan mentah-mentah. Menit 22.37 Susanto mengakui menjadi dukun atau paranormal sesuai pasal 545 dan pasal 54 KUHP pidana.
sesuai. Menit 24.07 Susanto, urusan dengan Sulis beda. Susanto mengatakan urusan dengan Sulis beda. Saya mau diseret dengan tangan dia sendiri. Iya, saya akan buktikan itu, saudara Susanto dan saudari Murniasih. Sebab itu saya membuat rekaman tidak melibatkan sesiapapun. Sebab saya sebagai korban, saya menjadi korban atas segala penipuanmu, segala pembodohanmu. Sebab itu saya tidak memakai orang lain untuk di sebelah saya, kecuali nama yang di belakang itu. Menit 25.26 Murniasih mengatakan yang diributkan uang 100 juta. Dan kalau sekarang tidak cuma itu, saudari Murniasih, bukan cuma 100 juta hari ini, kali ini yang saya ributkan, melainkan 2.860.000.000 rupiah yang kamu harus pertanggungjawabkan. Menit 26.22 Murniasih mengatakan di channel YouTube-nya Siar Berbau Agama. Murniasih mengatakan di channel YouTube-nya dia siar berbau agama. Dan hal itulah yang mengelirukan saya. Dari hal itu dan itulah yang mengelirukan saya waktu itu, sehingga kan ditipu dan diperas oleh Susanto dan Murniasih. Sedangkan sekalipun saya tidak pernah melihat Susanto sholat sekalipun. Channel YouTube-nya Cahaya Nusantara yang berbau agama itulah sebagai umpan perangkap jeratnya untuk orang itu percaya. Dan saya sudah 2 tahun paham benar tentang Susanto itu. Menit 26.47 Susanto mengakui kenal saya di tahun 2014 waktu saya bekerja di Malaysia waktu itu. Dan di tahun itu juga Susanto berhutang uang senilai 35 juta rupiah untuk jual beli beras, sampai ke hari ini tidak dibayar hutang itu. Menit 27.01 Susanto mengatakan saya seperti wong kere munggah bali. Saya kasih tahu kamu Susanto Murniasih, dan apa kamu sudah lupa bahwa saya tidak sehina menggelapkan uang amanah umroh yang terang jelas tangan saya sendiri yang menyerahkan di tanggal 17 bulan 10 2023 dulu. Dan uang-uang saya pergunakan untuk membuat masjid, surau, dan membeli tanah. Terus saya wakafkan untuk masyarakat, serta bermacam-macam faedah di desa saya. Itu sudah jadi kebiasaan saya, termasuk saya itu sebagai tulang punggung keluarga, dan harus memastikan halalnya yang dipangan makan sama keluarga itu. Menit 27.55 Murniasih mengatakan gol, Pak Menteri jadi ketua partai sampai Susanto kurus turun 5 kg. Saya ulangi, Murniasih mengatakan gol, Pak Menteri jadi ketua partai sampai Susanto kurus turun 5 kg. Sudah saya katakan dari awal, tidak ada pilihan ketua partai di Malaysia UMNO. Menit 28.02 Susanto mengatakan sesiapapun minta tolong dengan cara apapun aku tempuh. Itu ngomongnya. Dan faktanya di tanggal 1 bulan 11 2022 saya memberi tawaran kepada Susanto, bukan minta tolong. Saya memberi tawaran, bukan minta tolong atau sejenis itu. Menit 30.36 pengacara Susanto meminta saya yang datang ke Polres Pemalang dengan panggilan polisi. Namun yang datang berupa undangan yang tidak sesuai dengan KUHP. Menit 34.00
Murniasih berkelit tentang uang amanah umroh kedua orang tuanya lagi. Menit 3559, Murniasih mengakui memakai uang 100 juta rupiah. Menit 3515, Susanto mengatakan 4 bulan kok baru mempermasalahkan uang umroh itu. Sedangkan perkara ini sudah 1 tahun dulu, bukan 4 bulan. 1 tahun bukan 4 bulan. Dan tanggal 25/04/2024 saya menyerahkan uang senilai 500 juta rupiah atas penipuanmu. Itu faktanya, nyatanya. Menit 39, Murniasih mengatakan, suami saya sudah beberapa kali menyingkirkan orang. Murniasih mengatakan, suami saya sudah berapa kali menyingkirkan orang. Apa susahnya menyingkirkan Sulis? Pakai kemampuan, nggak bakalan ketahuan. Itu ucapnya Murniasih. Saya kasih tahu, alhamdulillah, saya lebih tenang. Alhamdulillah, saya sampai ke hari ini dalam keadaan sehat, segar, bugar, bahagia selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Dan kami sehat, alhamdulillah. Oleh sebab itu, Anda Susanto Murniasih yang sudah dari perbuatanmu melanggar hukum Republik Indonesia ini, kamu harus mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Dan dari sebab itu, Anda saudara Susanto, Mas Yanto, atau Mas Guru, dan Anda saudari Murniasih atau Bunda, akan saya tuntut melalui advokat saya, Mas Eko Pugo Prasetyo, dengan segala upaya hukum. Saya tuntut Susanto Murniasih dengan tuntutan penjara pasal berlapis, yaitu pasal 1, pasal 378 penipuan dengan pidana 4 tahun penjara. 2, pasal 372 penggelapan dengan pidana 4 tahun penjara. 3, pasal 368 pemerasan dengan pidana penjara 9 tahun penjara. 4, pasal 545 dan pasal 546 perdukunan. Yang dari sebab itu saya diperas, diperdaya, dan ditipu selama 2 tahun dengan pidana penjara 3 bulan. 5, pasal 310 dan pasal 311 KUHP pidana pencemaran nama baik, yang kamu berupaya mengatakan saya mengatakan berita bohong, sedangkan saya klarifikasi dengan baik di Gungseng sana, dengan penjara 9 bulan dan 4,5 tahun penjara. 6, pasal 317 KUHP pidana membuat fitnah, membuat laporan palsu, berita bohong kepada Kepolisian Republik Indonesia di Pemalang sana, penjara 4 tahun. Rujukan dari KUHP pidana. Dan 7, kamu harus menyerahkan penyerahan uang itu kembali ke saya, dan barang-barang itu kembali ke saya. Saya sudah mengkuasakan sepenuhnya, mutlak, kepada guru serta sahabat saya yang terhormat dan berdaulat, Mas Eko Pugo Prasetyo, SH, MH, CPM, CPCLE, CPARB, CPL, juga yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Prima Mulia Abadi Gresik, dan sebagai wartawan utama
dan sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Konsumen Berdaya Abadi atau LPK YKBA untuk mengusut tuntas, untuk menegakkan hukum yang ada di Republik Indonesia ini, bahwa kejahatan harus ditumpas dan dihentikan, bahwa praktek-praktek perdukunan, pembodohan yang berbau agama harus dihentikan dengan segala upaya dan sedaya upaya hukum, supaya keadilan di Republik Indonesia yang tercinta ini terlaksana. Keadilan di Republik ini benar-benar terjaga dan kehormatan bangsa ini terjaga. Saya Eko Sulistiono berterima kasih kepada ibunda saya Supatmi dan ayah saya Poniran tentang keisanan kepada dua orang itu, dan mohon maaf hari ini saya harus menegakkan kebenaran, bahwa kejahatan harus ditumpaskan, bahwa kejahatan harus dihentikan, bahwa yang bersalah harus dihukum seperti peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia ini, bahwa siapa yang bersalah harus dapat sanksi hukum. Kami meminta restu kepada ibu dan ayah saya Supatmi dan Poniran untuk hukum ini berjalan dengan lancar dan Susanto Murniasih dapat ganjaran pahala atas perbuatannya, yaitu hukum pidana penjara dengan yang saya sebutkan berbagai tuntutan-tuntutan tersebut. Alhamdulillah, semoga semua yang menonton ini dalam keadaan sejahtera, sehat selalu, panjang umur selalu, murah rezeki selalu, dan yang paling khusus kepada guru dan advokat saya, Mas Eko Puguh Prastio yang terhormat, yang berdaulat, berwibawa, dan sebagai guru yang ramah tamah, yang santun, beserta istrinya dan keluarganya, semogalah senantiasa keseluruhannya berterusan sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun tempatnya, dan selalu dalam kebahagiaan dan kesejahteraan serta murah rezeki. Sekian, saya Eko Sulistiono. Saya Eko Sulistiono, Tulung Agung, Selasa 27 Mei 2025, mengklarifikasi tentang rekaman suara, dan sudah saya uraikan serta saya luruskan apa yang ada dalam rekaman itu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.